orang akan bertanya, sehingga hak orang untuk mengetahui kebenaran itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Kak Nazratul Husna. Ya, beliau dari Azharul Husna, Oh, Bang. Azharul Husna, sorry. Azharul Husna. Azharul Husna, beliau dari Kontras Aceh. Kita akan membahas bagaimana sih apa makna daripada 16 tahun perdamaian Aceh atau 16 tahun MOU Aceh yang sampai sekarang ini, apakah sudah terpenuhi hak-hak korban dan lain-lain. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Bang Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah, Kak. Selamat pagi, semangat pagi ya, Kak ya. Iya, Ya. selamat pagi, semangat damai. Selamat 16 tahun Hari Damai Aceh. Oke. Apa sih makna 16 tahun Aceh di mata Kontras, Kak? Oke, baik Bang Dedi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, atau mungkin bisa nanti selamat siang atau Ya. selamat sore, Iya. tergantung videonya kapan diupload ya Bang ya. Pertama-tama kami mau mengucapkan selamat Hari Damai Aceh, sudah 16 tahun ya. Terhitung sejak 15 Agustus 2005 gitu. Kalau kita mau mengambil titik 15 Agustus 2005 sebagai Hari Damai Aceh, maka ini sudah 16 tahun usianya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah benar-benar damai gitu? Bagaimana memaknai damai? Apakah hanya sebatas tidak ada letusan senjata? Gitu. Nah, karena realitasnya setelah damai ini pun, damai yang kita nikmati ini ternyata bukan damai yang positif, Bang. Nah, gitu. Iya. Gimana emangnya damai yang positif itu gimana misalnya? Kita bisa aja misalnya berdua, daripada ribut-ribut, ya udah saya diam aja gitu. Padahal Bang Dedi punya janji terhadap saya, atau saya punya janji terhadap Bang Dedi. Tapi biar kita damai, jangan ribut, maka saya diam aja. Kelihatannya memang kita berdua berdamai, tapi itu adalah damai yang negatif. Nah, harapan kita sebenarnya setelah 16 tahun ya, kalau manusia aja sudah remaja ini ya, maka damai itu bergerak ke arah damai yang positif. Artinya perdamaian yang mengarah kepada pembangunan karakter bangsa gitu. Karakter masyarakat Aceh, bebas korupsi gitu misalnya, pendidikannya lebih baik, kualitas kesehatannya juga bagus misalnya gitu. Termasuk artinya menunaikan janji-janji yang telah disepakati pada 15 Agustus yang lalu. Nah, itu tuh damai yang positif. Nah, emangnya apa sih janji 15 Agustus yang lalu gitu? Janjinya kan tertuang di butir-butir MOU. Ya. Tapi kemudian di Undang-Undang Pemerintah Aceh pun itu termanifestasi gitu. Itu ada. Itu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Nah, itu menyatakan bahwa kedua belah pihak nih, pemerintah itu mengakui, saya baca aja Bang ya, mengakui upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta akuntabilitas kejahatan HAM di masa lalu, termasuk membentuk pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh. Kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan dan pemilihan umum di Aceh agar lebih mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh. Nah, itu cita-cita di 16 Agustus. Kalau kita mau mengurai, ya satu-satu ya, kan janji-janji tadi tuh. Nah, saya urai satu-satu. Katanya misalnya mengakui upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM serta akuntabilitas. Akuntabilitas artinya bisa dihitung ya gitu ya, kejahatan HAM di masa lalu. Kenyataannya
ada 3 pelanggaran HAM berat yang sampai ini statusnya belum jelas, masih mandek di Kejaksaan Agung. Itu tuh kasus rumah gedung, nah itu salah satunya, simpang KKA. Nah itu tuh masih ada 3 ya, itu ada 3 kasus yang masih di Kejaksaan Agung. Masih pingpong tuh antara Komnas, Kejaksaan Agung, Komnas, Kejaksaan Agung, belum jelas. Nah kita kan tentu berharap, udah hari gini, ayo pemerintah tanya, kalau bisa kasih daya tekan, supaya clear ini kasusnya, masuk dalam pelanggaran HAM berat gitu, supaya ada tanggung jawab pemerintah. Gitu. Jadi korban-korban dari kasus pelanggaran HAM itu mendapatkan haknya. Gitu. Tapi kan kayaknya daya tekan pemerintah lemah gitu ya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu yang pelanggaran HAM berat. Lalu gimana dengan pelanggaran-pelanggaran itu yang 3 tuh belum selesai-selesai. Gimana dengan kasus-kasus yang lain? Tragedi KNPI, ya kan, Pulau Jempa, kemudian Aceh Timur tuh Bumi Flora, kemudian Pepedang di Bener Meriah, ada banyak lagi. Bahkan mungkin di sebelah rumah Bang Dedi pun dulu ada jangan-jangan orang hilang atau orang dibunuh, orang diperkosa kayak gitu. Jadi memang karena dalam kurun waktu 1989 sampai 2005 itu kan ada banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM, ada banyak sekali kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena ada banyak juga jenis operasi saat itu, ada lebih kurang 15 jenis operasi, dari mulai operasi wibawa, ya, walaupun itu nggak ada wibawa-wibawanya, Bang. Membunuh orang kan nggak perilaku tidak berwibawa gitu ya. Sadar rencong, cinta menasah gitu. Menasah kan kalau di kita, di orang Aceh itu kan bukan cuma tempat ibadah yang ritual kepada Allah, tapi juga ibadah sosial. Orang di situ berkumpul, membicarakan masalah-masalah masyarakat gitu. Tapi itu jadi nama operasi, dan tentu saja di situ tidak membicarakan masalah-masalah sosial masyarakat. Orang ya pelanggaran hal seperti yang kita bicarakan tadi, orang dibunuh, orang disiksa, orang diculik, orang diperkosa, orang diambil harta bendanya, jadi macam-macam. Dan korbannya banyak sekali gitu. Ada beberapa yang mengklaim ribuan, berapa ribu korban. Tapi tentu saja klaim yang besar menuntut pertanggungjawaban yang besar. Nah, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan angka-angka ini? Nah, kita sekarang punya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu pun adalah amanat dari MOU dan UUPA. Jadi bukan komisi yang lahir begitu saja, bukan. Bahkan kalau dalam MOU disebutkan setahun setelah perdamaian ini mesti ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ya, sebagai lembaga pemerintah yang akan melakukan kerja-kerja pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi terhadap korban pelanggaran HAM di Aceh. Meskipun realitasnya, Bang, itu ada kanunnya itu pada tahun 2013. Ya, telat memang ya. Jadi 2005, 2006 ke 2013 jauh. Ada komisionernya pun itu 2017 baru mereka mulai bekerja. Jadi ini adalah periode pertama mereka bekerja, 5 tahun ya, baru 5 tahun. Kebayang sudah selama apa konflik baru ada komisinya, gitu. Nah, KKR pun ternyata dalam amatan kami itu seperti orang yang dikasih sepeda motor, tapi kuncinya nggak dikasih, gitu. Ayo jalankan nih amanah mendata korban konflik, pengungkapan kebenaran, kerjanya dari mana? Dari kan kita 23 kabupaten ya, gitu, jauh gitu. Gimana saya bilang dikasih motor tapi kuncinya nggak dikasih. Pemerintah bilang dia mendukung tapi tidak sepenuh-penuhnya karena secara anggaran juga kecil sekali gitu kan. Kemudian yang kami tahu juga sekretariatnya juga masih nggak jelas, nggak pasti, karena dalam kurun 5 tahun ini mereka sempat 2 kali disuruh pindah gitu. Jadi ini lembaga yang disuruh ngerjain korban pelanggaran HAM, ya, suruh ngurusin korban pelanggaran HAM, tapi diusir-usir, tapi nggak dikasih anggaran yang cukup. Jadi kerjanya
pasti lama gitu. Kayak misalnya kita disuruh ngurusin rumah, tapi budgetnya budget sewa kamar, Bang. Jadi ya budget ngekos tapi rumahnya gedong gitu kan, Ya, susah betul. gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir apakah pemerintah serius dengan hak korban konflik ini, apakah pemerintah serius gitu. Karena sepengetahuan kami juga KKR sudah mengambil pernyataan, kan kerjanya 3 tuh, mandat KKR tuh ada 3 sesuai dengan kanun ya. Ungkapan kebenaran, artinya dia mengambil pernyataan ya, kemudian reparasi dan rekonsiliasi. Ada 5.100 berapa begitu pernyataan korban yang sudah diambil. Nah, kemudian ini akan menjadi data yang cukup baik sebenarnya bagi Aceh. Untuk apa data ini? Satu, akhirnya kita tahu ini korban, ada namanya, tahu alamatnya, apa yang terjadi. Nah, sehingga program-program Aceh Damai sebenarnya bisa menggunakan big data yang ada di KKR. Sehingga bantuan apapun itu tidak tumpang tindih, karena udah jelas datanya. Bang Dedi, alamat di mana kejadiannya dulu pernah ditampar 2 kali. Bang Dedi dapat surat apa untuk berobat sampai karena ternyata mungkin saat ditampar ini rahangnya mereng gitu. Jadi, nah jelas orangnya. Sehingga bantuan-bantuan itu enggak seperti bantuan siluman, nggak tahu siapa yang dapat. Gitu, seperti yang sudah-sudah. Kita kan harusnya belajar ya dari masa lalu gitu. Pakai itu. Yang kedua, misalnya program apa lagi nih, beasiswa buat korban konflik, pakai lagi data yang ada di sini gitu. Yang ada di KKR Aceh. Jelas, dulu bapaknya hilang, anaknya cuma tamat SMP. Oh, sekarang usianya sudah sekian sih, dikasih afirmasi, dikasih apa namanya kekhususan untuk dia melanjutkan sekolah. Karena secara normal mungkin usia sekian udah nggak bisa lagi. Tapi karena dia korban konflik dan mau sekolah, dikasih afirmasi, kan begitu mestinya. Nah gitu. Jadi kita berharap KKR ini bukan cuma pemanis. Bukan cuma pemanis saja, wah sudah ada KKR dan lain-lain. Lalu apalagi misalnya yang belum. Aceh ini dikasih otonomi. Dengan damai ini, kekhususan Aceh dikasih otonomi gitu. Otonomi buat ngurus dirinya sendiri. Bikin kanun, ngurus sendiri-sendiri, bikin kanun. Nah, beberapa kanunnya juga nggak bikin kita merasa aman dan sejahtera, belum. Ya, belum bikin. Kita kan baca nih Bang, sumpah serapah orang di Facebook gitu kan. Wah, kenapa ada kanun ini, ada kanun itu gitu kan. Nah, jadi belum juga kualitasnya belum bikin orang merasa aman, nyaman gitu dan terlindungi secara hukum, belum. Kemudian otonomi di bidang pendidikan. Mungkin Bang Dedi juga baca nih kasus korupsi dana beasiswa pemerintah Aceh gitu. Yang besar-besaran gitu. Kacau sekali Bang, itu besar-besaran di korupsi gitu. Lalu di bagian kesehatan juga kita nggak punya terobosan apapun selain mungkin JKA zaman dulu kala. Itu pun cuma bertahan berapa 5 tahun. Setelah itu kan diadopsi oleh nasional, lalu kita masuk dalam sistem nasional gitu. Nah jadi padahal kalau kita balik lagi ke cita-cita perang, konon katanya perang kepada pemerintah Republik Indonesia itu didasarkan atas ketidakadilan. Salah satunya ketidakadilan ekonomi. Tapi hari ini kan kita juga tidak adil terhadap masyarakat Aceh itu dengan dana pendidikan yang dikorupsi. Artinya kita melakukan hal yang sama. Cita-cita perang itu nampaknya langsung apa ya? Teringkari gitu. Ya gitu. Kalau kita melihat Kak, salah satu poinnya adalah tadi penyelesaian hak-hak korban masa konflik yang terjadi di Aceh. Ini hak korban yang dilakukan oleh aparat TNI atau Polri yang misalnya yang pro terhadap Republik Indonesia atau NKRI, atau memang dua-duanya Kak yang harus diselesaikan? Nah, siapapun yang kemudian menjadi korban dalam pertikaian itu kita sebut korban, Bang. Orang-orang yang dirusak, yang hancur dalam pertikaian ini itu kita sebut sebagai korban, gitu. Idealnya saya atau Bang Dedi atau adik-adik kita kan lahir, hidup, besar sebagaimana yang dicita-citakan, lahir, besar, masuk sekolah, belajar dengan baik,
kemudian remaja bahagia bermain-main. Tapi kan pada masa konflik beberapa hal itu kan kita hilang. Lahir besar nggak bisa sekolah karena ada suara tembakan, lahir besar nggak bisa sekolah, sekolahnya dibakar, lahir besar karena dikejar-kejar terpaksa lari gitu kan, atau lahir besar karena tidak aman terpaksa mengungsi. Kan macam-macam, kita tidak hidup sebagaimana mestinya. Nah, hak untuk hidup dengan baik dan bermartabat itu kan dijamin oleh undang-undang kan. Kita harusnya hidup bukan cuma sekedar hidup tapi hidup dengan bermartabat. Nah, itu yang kemudian hilang. Nah, hak-hak yang hilang itu mestinya dikembalikan sekarang. Nah, itu. Ada orang yang sepanjang hidupnya misalnya dia nggak kenal ayahnya dan dia punya hak. Dia dikorbani. Dia disebut korban. Dia punya hak. Hak apa? Apa hak-hak korban? Satu, hak atas kebenaran. Apa hak atas kebenaran? Orang mesti tahu apa yang terjadi terhadap dirinya. Orang berhak tahu kenapa ya saya dipukul, kenapa saya ditampar, kenapa saya dulu ditendang, kenapa ayah saya diambil, kenapa rumah saya dibakar. Orang berhak untuk tahu. Karena kalau kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita seumur hidup akan bertanya-tanya, Bang. Pasti akan bertanya-tanya, salah lu, kayak gitu kan. Pak, kenapa, gitu kan. Kita sampai mati akan bertanya-tanya, kenapa. Nggak usah itu, uang kita hilang aja, itu kita tanya, kemana uang tadi? Ya, Itu pasti ya, iya gitu kan. Jadi orang akan bertanya, sehingga hak orang untuk mengetahui kebenaran itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Itulah kenapa kita menuntut supaya kasus-kasus pelanggaran HAM ini diselesaikan. Ada permintaan maaf nantinya. Maaf ya, kalian nggak salah, tapi kami udah bunuh orang tua kalian. Mungkin kita nggak bisa terima juga, tapi kita kan, oh itu yang terjadi. Oh ayah saya nggak sengaja lewat waktu itu tertembak. Kita tahu. Seenggak-enggaknya kita bisa menerima, kan yang paling besar itu adalah menerima dengan diri kita sendiri sebelum kita menerima maaf orang lain atau menerima pengakuan orang yang salah. Kita harus terima dulu diri kita harus selesai. Itu kenapa kita minta terus-terusan tolong diselesaikan ini. Karena kalau nggak diselesaikan, bukan tidak mungkin ada potensi keberulangan, Bang. Di masa depan, pemerintah akan mudah lagi untuk melakukan ini. Kenapa? Ya gampang, nggak perlu bertanggung jawab terhadap apapun. Nggak perlu minta maaf. Ya, Kak, apakah dengan mengungkap hal itu akan menimbulkan, memikirkan akan menimbulkan lagi nanti gejolak-gejolak baru, Kak? Makanya nggak diungkapkan, biarin aja lah, itu udah masa lalu. Gimana sih, Kak? Pengungkapan kebenaran itu sama seperti proses operasi, dibelah, sakit kali memang. Tapi dikeluarkan nanahnya, dibersihin, dijahit. Nah, lalu tunggu proses pemulihan. Makanya di proses pengungkapan kebenaran itu bukan cuma pengungkapan kebenaran, tapi juga ada reparasi. Artinya kalau ada sakit-sakit fisik yang terjadi, maka dia diobati. Kalau ada sakit-sakit batin, maka dia akan diobati juga. Ya tentu beda dokternya, karena sakitnya batin, dokternya dokter batin, maka psikolog gitu kan. Kalau fisik tentu dokternya dokter rumah sakit, dan itu kewajiban reparasi. Nah itu dia, jadi dibarengi, bukan cuma ngasih tahu aja. Gitu juga mungkin kalau Nana udah ngaku ke Bang Dedi, ya Bang, Nana yang mencuri uang Abang. Jadi kayak mana nih, minta maaf ya. Kan minta maaf dulu. Ya. Nah dalam KKR Aceh, itu disebut rekonsiliasi, minta maaf itu. Nah, jadi ada proses minta maaf ya Bang ya, kami curi uang Abang. Kayak mana jadi nih uangnya? Ya udah, kami ganti ya, atau kami cicil ya, atau apalah. Nah, itu reparasi. Gitu. Sehingga di KKR Aceh prinsipnya begitu, pengungkapan kebenaran, ada reparasi, ada rekonsiliasi. Itu mandatnya 3 sesuai dengan kanun. Kalau menurut Kontras Aceh ini, selama 16 tahun perdamaian Aceh ini, hak-hak korban ini sudah terpenuhi apa belum sih, Kak? Yang sudah Kakak mendampingi sudah terpenuhi apa belum sih, Kak? Belum semua ya. Belum, Bang. Kenapa belum? Satu, soal status pengungkapan kebenaran ya, misalnya ya. Memang ada pernyataan-pernyataan seperti yang kami sampaikan, 5.000 sekian yang sudah diambil pernyataan. Ya, tapi kan belum semua. Jadi belum belum ya. Korban belum terpenuhi. Yang kedua, kalau sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh gitu ya, ada pengadilan HAM.
belum ada pengadilan HAM belum ada pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM kecuali pada kasus Tengku Bantakiah. Itu pun pengadilan koneksitas dan aktor-aktor intelektualnya itu juga nggak hilang, nggak tahu di mana. Ada yang katanya tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi juga ini nggak sempurna menurut kami gitu. Lalu pelanggaran HAM yang lain seperti kami sampaikan tadi ada tragedi relawan Wartata, kemudian tragedi KNPI, Bumi Flora, Pedada, Pepedang di Benar Meriah, bahkan ada relawan Kontras Aceh yang hilang sampai hari ini belum kembali. Itu juga nggak jelas statusnya gimana, nggak jelas kayak gitu. Alih-alih lagi soal reparasi gitu kan, apa misalnya dana dia dan lain-lain itu kan juga nggak ini ya, nggak tahu ya siapa penerima manfaatnya gitu. Ada tapi nggak tahu gitu. Makanya kami bilang mari menggunakan big data yang ada di KKR, jadi jelas siapa penerima manfaatnya gitu. Jadi reparasi itu juga meskipun sudah diberikan karena ada yang kita terima gitu. Tapi ya siapa bahkan besarannya itu tidak sesuai seperti yang katanya dulu mau dikasih segini tapi kami cuma dapat segini gitu. Juga nggak jelas kayak gitu. Yeah. Nah jadi banyak sekali kayak gitu. Banyak sekali yang belum selesai. Bahkan kalau kami boleh nambahkan Bang, 2 Juli 2020 itu pemerintah Aceh melalui surat keputusan gubernur sudah menandatangani reparasi mendesak untuk korban konflik. Ada 245 korban konflik ya yang harusnya mendapatkan. Nah sekarang udah tanggal 15 Agustus ya, udah setahun berapa bulan ya? Ya setahun lebih satu bulan gitu ya. Itu juga masih dalam proses untuk 245 nama itu. Konon lagi 5.000 yang sekian nih. Untuk 245 namanya kita harus nunggu Bang kayak gitu. Nah, jadi lebih cepat buat kita memang untuk bikin program-program misalnya pengadaan laptop untuk dewan atau pengadaan apa itu memang lebih cepat sih daripada ini gitu. Ya, tapi mau gimana ya? Sekarang apakah itu tidak menjadi prioritas di lembaga legislatif atau eksekutif kita, Kak? Menjadi prioritas atau tidak tentu yang bisa menjawab kan pemerintah Aceh, baik gubernur maupun DPRA gitu. Mereka yang bisa menjawab. Kita hanya melihat tindakannya. Dari tindakannya kita tahu ini prioritas atau tidak. Ya. Menurut kami nampaknya enggak. Nampaknya Bang enggak. Kenapa kita bilang enggak? Karena kenapa kita bilang enggak? Dalam kurun waktu 5 tahun misalnya, yang kayak kami sampaikan, itu 2 kali KKR-nya harus pindah tempat, harus membuat perpanjangan kantor gitu. Mestinya mereka bekerja dengan tenang, tapi enggak. Artinya kan memang ini ini lembaga diganggu gitu kan, nggak dikasih kerja dengan tenang. Kemudian misalnya sebatas kayaknya hampir tiap tahun lah kita dengar bicara bendera, bicara lambang, bicara himne, macam-macam gitu kan. Itu kan termasuk menurut kami pendangkalan terhadap nilai-nilai damai yang mestinya lebih jauh dari itu. Kan damai Aceh nggak sebatas itu. Oh tentu saja bendera penting ya mungkin bagi martabat ya bangsa Aceh penting, tapi hak korban juga amat sangat penting untuk hak-haknya itu dipenuhi segera. Jadi jangan tiap tahun bendera nih datang ke Jakarta ngurusin bendera, ini hak korban nih, tolong daya tekannya ke kasus-kasus ini pelanggaran HAM nih tolong gitu. Tolong reparasi diperjelas, tolong ini bahkan untuk beasiswa korban konflik itu termnya nggak jelas. Ada memang ditulis ada beasiswa untuk korban konflik apa afirmasinya apa gitu. Pasti nanti kan eksekutif dan legislatif akan mengatakan bahwa kami sudah membuat kanun untuk ini dan yang menjalankan adalah KKR gitu Kak ya. Kita bisa melihat banyak masih seperti Kakak bilang tadi
Masih banyak orang-orang korban konflik yang belum terpenuhi hak-haknya. Apa yang bisa dilakukan oleh oleh korban konflik untuk memenuhi hak-haknya, Kak? Ini enggak lembaga lagi yang menjalankan, tapi ini kami yang sebagai yang merasakan atau yang berhak untuk dibela korban-korban hak konflik ini, Kak. Kalau kita mau bagi, Bang, masyarakat itu kan dia pemegang hak. Orang yang harus diberikan haknya. Pemerintah pemegang kewajiban. Gitu. Yang berkewajiban untuk memenuhi hak kita itu memang pemerintah. Kalau kita mau bagi, dia kan, kita penerima, mereka pemberi. Kan segala kewenangan kita sudah kasih ke pemerintah. Ya kan, kita bayar pajak, itu kewenangan dari pemerintah. Mereka sebagai pemegang kewajiban. Maka dalam hal ini pemerintah yang harusnya ngasih ke kita sebagai rakyat atau korban. Kita sebagai korban. Nah, masalahnya pemerintah kita kan kadang-kadang nggak mendengar, ya, atau nggak melihat, atau nggak merasa itu bahwa dia punya tanggung jawab itu. Makanya terakhir kita sendiri harus ketuk-ketuk gitu, ngingatin gitu. Tapi tentu saja bukan kita yang harus penuhi itu tanggung jawab, tapi pemerintah. Kita cuma ngingatin. Kita cuma ngingatin Pak Gubernur misalnya. Pak Gubernur kemarin udah tanda tangan nih 245, mana nih apa namanya realisasinya untuk korban gitu. Katanya dari Parsi mendesak. Atau tolonglah pemerintah Aceh ini KKR dikasih sekretariat biar mereka bisa kerja dengan baik gitu. Ini di bulan Oktober akan jadi 5 tahun pertama KKR Aceh bekerja, gitu kan? Kita tunggu aja laporannya gimana. Karena kan tentu setelah mereka bekerja sudah ngambil pernyataan, bikin beberapa memorialisasi dan lain-lain, mereka tentu punya laporan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Gitu. Kita tunggu laporan itu. Nah, dan kita berharap pemerintah Aceh itu memastikan laporan itu, rekomendasi itu dilakukan. Iya, karena jadi merasa ada tanggung jawab. Jadi besok-besok potensi keberulangan yang kayak kita bilang itu kecil kemungkinannya. Karena nih misalnya yang kita lihat ya Bang ya, tahun 2019 tuh, itu DPRA bikin apa namanya tim kajian dan advokasi implementasi UU PA 2019. Itu ada timnya Bang. Tapi kemudian kita nggak baca lagi di koran apa yang dihasilkan dari tim kajian dan advokasi. Apakah cuma mengkaji-kaji aja? Advokasinya mana gitu? Kita nggak dengar beritanya itu lagi. Mungkin ada, pasti ada ya. Tapi kita nggak tahu apa. Maunya kan dikasih tahu ke publik ya. Ketika dibentuk dikasih tahu ke publik, kerjaannya dikasih tahu juga ke publik gitu. Tahun 2021 juga gitu tuh, gubernur bikin tim pengawasan implementasi MOU Helsinki. Nah, apa hasilnya? Yang kami baca di media, karena ya di media lah sumber pengetahuan kita ya, itu mereka menghasilkan buku yang dihasilkan. Buku itu ada rekomendasinya. Jadi tim pengawas implementasi ini menghasilkan buku. Itu boleh juga. Boleh juga ada hasilnya. Ada hasilnya. Supaya ada hasilnya. Ada hasilnya, tapi ya masih PR-nya masih banyak sekali gitu. Kerjaannya masih banyak gitu. Nah, apakah buku itu dibaca oleh rakyat Aceh? Apakah rakyat Aceh tahu isinya gimana? Apalagi PR-nya, apalagi mungkin kita bisa sama-sama ngingatin. Ya, nggak semua orang tahu juga. Bang Dedi mungkin tahu bukunya, dapat bukunya? Belum dapat. Belum. Ya, saya juga nggak tahu, Bang. Dengar saja. Kita bilang dengar saja ya. Iya. Ya, Kak. Saya mau nanya gini, Kak. Apa di Aceh ini yang paling banyak jatuh korban, Kak? Apa tragedi yang paling banyak jatuh korban di Aceh ini, Kak? Kita nggak bisa bilang mana yang banyak, mana sedikit, Bang. Karena semua kasus pelanggaran HAM itu adalah tragedi. Bahkan kalau itu pun satu biji kasusnya, satu kasusnya satu itu pun adalah tragedi gitu. Jadi tidak dalam hitungan
banyak sedikit gitu. Tapi hitungannya adalah tragedi dan ini harus diselesaikan gitu. Nah, kayak kita sampaikan tadi di belakang, Bang, berapa korban, apa aja kasusnya, di mana aja. Nah, itu tuh kerjaan KKR salah satunya untuk mendata sehingga orang mungkin 10 tahun lagi orang-orang gini, seberapa banyak dongeng yang seperti fakta dan fakta kemudian menjadi dongeng gitu. Jangan sampai pelanggaran HAM di Aceh ini kayak dongeng. 10 tahun lagi tuh mungkin anak-anak cucu anak-anak Bang Deddy gitu kayak gitu. Terus bertanya-tanya, emang ada ya cerita ini ya? Ini kayak ditulis ada yang bilang ada pelanggaran HAM, memang bener ya ada ya gitu. Atau pemerintah Indonesia sendiri yang bertanya-tanya, emang ada pelanggaran HAM? Siapa korbannya? Nggak ada. Kenapa habis meninggal, Bang? Yang tua-tua kan yang meninggal terus sih gitu. Mana buktinya? Nggak ada. Sehingga penting mencatat. Konon orang Aceh ini kan tidak suka mencatat sejarah. Mereka membuat sejarah-sejarah besar. Aceh ini membuat sejarah-sejarah besar, tapi tidak dituliskan, gitu. Sehingga kayak dongeng. Memang betul ya Gajah Putih itu. Emang betul ya dulu Iskandar Muda. Memang betul ya. Nggak ada. Kita nggak punya bacaan. Maka untuk pelanggaran HAM kita harus dukung nih KKR melakukan pencatatan sehingga ini jadi pelajaran penting. Ini tonggak penting dalam sejarah Aceh. Jadi dalam perjalanan Aceh bukan cuma perang, bukan cuma tsunami, tapi konflik juga memberikan pelajaran-pelajaran besar buat kita. Tapi kan kita lihat sendiri ya, dalam politik tata ruang Aceh sendiri itu kayaknya nggak jadi perhatian. Kita punya museum tsunami besar sekali gitu. Kalau orang-orang datang, oh pernah ada tragedi tsunami di Aceh. Oh ya, museumnya ada tuh di Banda Aceh di sini besar sekali gitu kan. Tapi kita punya perang 30 tahun lamanya panjang. Di mana nih museum perdamaian Aceh atau di mana museum perang Aceh misalnya gitu ya. Di mana? Bang Deddy tahu di mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tapi kalau museum tsunami tahu kan gitu. Nggak tahu apakah perang Aceh yang sepanjang itu tidak memberikan dampak apapun. Padahal mungkin tanpa perang itu kita nggak punya otonomi, hari ini nggak berdamai, macam-macam gitu kan. Artinya itu nggak jadi penting. Ada Bang di Kesbang Limaspol, satu ruang kecil itu. Tapi orang kan nggak tahu. Artinya hal itu nggak jadi penting, padahal orang-orang di luar datang kemari belajar. Katanya ini laboratorium damai, ini laboratorium. Aceh ini jadi laboratorium. Tapi di kita sendiri nggak nganggap kita adalah laboratorium. Kita ini emas yang bersikap seperti sepuhan. Itu Bang. Oke, sangat menarik Kak. Mungkin nanti kita akan membahas tentang lain waktu kita akan membahas tentang detailnya kasus-kasus lagi. Mungkin kita akan masuk pada tragedi-tragedi yang sangat familiar di telinga orang seperti tragedi KKA dan lain-lainnya. Terima kasih Kak atas waktunya. Lain waktu kita sambung ya. Nanti panjang-panjang kali orang dengar malah pan dibilang ya kan. Iya, di mana-mana podcast memang singkat dan Keras. Dan nggak berat-berat. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih juga Bang Deddy untuk kesempatannya. Makasih buat obrolan ringannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena aku nganggap Bang Deddy kayak kita sedang ini ngobrol aja gitu, ngobrol santai gitu kan. Jadi saya tutup Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.